Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada tayangan yang keempat ini. Pada kali ini kita akan mempelajari bersama tentang menentukan keliling dan luas 3/4 lingkaran. Tetapi alangkah baiknya sebelum pelajaran kita mulai atau sebelum kita belajar bersama, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu, bermunajat kepada Allah agar kita tetap dalam ridho dan lindungannya. Nah, anak-anakku, marilah kita pelajari bersama materi ini. Seperti yang sering saya sampaikan, mohon sabar sejenak karena Bapak akan masih membuka file. Maafkan Bapak karena ini agak lemut. Kali ini tentunya sudah tampil dengan judul langkah-langkah menentukan keliling dan luas 3/4 lingkaran. Misal, hitunglah keliling dan luas bangun di bawah ini. Sebelum kita menghitung, maka marilah kita cermati bangun lingkaran ini. Jika kita cermati, bangun ini adalah 3/4 lingkaran dan ada 2 garis sebagai batas terluar atau perimeter, yaitu garis AB berpusat di B maksudnya, dan garis BC. Jarak A ke B sama dengan jarak B ke C. Artinya garis AB sama dengan garis BC. Nah, kedua garis ini adalah merupakan radius dari lingkaran itu atau dari lingkaran ini, radiusnya. Dua hal inilah 3/4 lingkaran ini dan juga 2 garis AB dan BC ini yang membedakan dalam penulisan rumus keliling dan rumus luas dengan rumus keliling dan luas lingkaran utuh. Kali ini marilah perhatikan rumus K dan L dari bangun ini. Rumus K-nya tertulis seperti ini. K sama dengan dalam kurung 3/4 titik 2 titik Pi titik R plus dalam kurung 2 titik R. Mungkin kalian bertanya, Pak, mengapa kok ada bilangan 3/4 di sini?
di sini akan menghitung lingkaran yang seperti ini. Ini adalah lingkaran 3/4. Oleh karena itu pada rumus K ini ditulis 3/4. Rumus aslinya kalian kan sudah tahu jika lingkaran itu utuh. Rumus K-nya adalah 2pi titik R. Kemudian muncul pertanyaan lagi. Ini 2 titik R dari mana atau Bapak? Di sini kan ada 2 R sebagai garis pembatas terluar kan. Ini ada 2 R. B ke A itu ini radius, B ke C juga radius. Jadi ada 2 R di sini. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua ini tampak seperti ini. Tampak seperti ini. Atau tertulis seperti ini. K sama dengan 3/4 titik P titik D plus D. Karena jika lingkaran utuh, tentunya kalian sudah memahaminya pada tayangan yang lalu bahwa keliling lingkaran utuh itu P titik D. Karena D ini sama dengan 2R. Ini 2R kan di sini ada di sini 2R. Nah, sedangkan rumus luasnya yang membedakan dengan lingkaran utuh hanya bertambah ini Lena. Bertambah bilangan 3/4. Karena yang akan dihitung adalah 3/4 lingkaran. Perbedaannya hanya di sini bilangan 3/4. Kalau yang utuh pi R kuadrat. Karena ini 3/4 lingkaran, maka rumus luasnya L sama dengan 3/4 titik pi titik R kuadrat. Atau L atau luas sama dengan 3/4 titik pi titik R titik R. Nah, bagaimana andaikan setengah lingkaran toh Bapak? Maka akan muncul bilangan setengah di sini. Ke belakang sama. Di luasnya juga muncul, harus dimunculkan bilangan setengah. Nah, jika yang akan dihitung adalah setengah lingkaran atau separuh dari lingkaran. 1/4 juga begitu. Pada penulisan rumus keliling dimunculkan bilangan 1/4. 1/8 juga begitu. Nah, saya kira tidak perlu panjang lebar. Kalian tentu sudah mencermati ini. Apa perbedaannya dengan menentukan keliling dan luas lingkaran utuh. Kalau 3/4 ya seperti ini, ada bilangan 3/4. Bahkan di keliling itulah yang agak berbeda jauh dengan rumus keliling lingkaran utuh. Agar kalian lebih memahaminya, marilah kita pelajari bersama bagaimana sih menyelesaikan soal ini atau menghitung keliling dan luas 3/4 lingkaran ini. Perhatikan secara seksama. K dalam kurung 3/4 titik 2 titik 22/7 titik 14 plus dalam kurung 2 titik 14. Saya kira kalian sudah mengerti mengapa pi-nya pakai yang 22/7.
Ini hanya untuk mempermudah menghitung. Karena alasannya karena apa? Selain mempermudah menghitung, ini adalah 14 merupakan kelipatan bilangan 7. Setelah itu muncul pertanyaan lagi, mengapa kok ada coretan-coretan merah di situ? Coba kalian perhatikan. Pertanyaan saya, apakah 14 bisa dibagi 7? Tentunya iya. Jadi kita coret 14, kita coret 7. Artinya 14 dibagi 7 hasilnya 2. Kemudian kita cermati lagi angka 2 dan 4 atau bilangan 2 dan 4. Tentunya 4 habis dibagi 2. Oleh karena itu kita coret 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. 4 bagi 2 hasilnya 2. 2 yang ini. Pak Yadi, mengapa angka 1 tidak kita tulis? Sebetulnya tidak apa-apa ditulis. Tetapi untuk apa sih? Karena bilangan berapapun, jika kita kalikan dengan bilangan 1, maka bilangan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalkan 405 kali 1 ya hasilnya 405. Tidak percuma, tapi kita irit tenaga kita lah. Saya ulang, 14 bagi 7 hasilnya 2. Tercoret 14, tercoret 7. 2 bagi 2 hasilnya 1. Tidak tertulis angka 1. 4 bagi 2 hasilnya 2. Kemudian kita perhatikan lagi. 2 dan 2 bisa dicoret juga. 2 dicoret, 2 juga dicoret. Jadi akhirnya nampak perkalian bilangan bulat, yaitu 3 kali 22. Seperti itu yang awal. Tambah 2 kali 14. Seperti ini. 2 kali 14, 28 hasilnya di sini sudah. Ini nampak 3 kali 22. 3 kali 22. Hasilnya 66. 66 dijumlahkan dengan bilangan 28, maka hasil akhirnya adalah 94 cm. Nah, inilah keliling bangun 3/4 lingkaran ini. Menggunakan rumus yang kedua, toh hasilnya nanti akan sama-sama 94 cm. Nah, rumus yang kedua tertulis keliling sama dengan dalam kurung 3/4 kali 22/7 kali 28, karena D-nya 28. Mengapa 28? Karena R-nya adalah 14. D itu adalah 2.R tambah 28. Kita cermati lagi. 28 bisa tidak kira-kira dibagi 7? Yakin bisa. Kalian harus yakin. Karena 28 juga bilangan kelipatan 7. 28 bagi 7. Ini coret ini. Hasilnya 4. Kemudian setelah itu, jika kita cermati 4 dan 4 bisa dicoret juga. Coret 4. Coret 4, artinya 4 bagi 4, 4 bagi 4 hasilnya 1. Nampak sudah perkalian biasa bilangan bulat, yaitu 3 kali 22 tambah 28. Hasilnya 66 tambah 28. Hasil akhir adalah 94 cm. Mudah-mudahan tentang keliling kalian paham, dan kita kali ini akan berlanjut ke luas
lingkaran yang 3/4 ini. Nah, bagaimanakah menghitung luas 3/4 lingkaran? Marilah kita simak. Kalian simak bersama dan kita pelajari bersama. Jawab. Misalnya ada perintah, hitunglah luas bangun di samping. Kita cermati ini 3/4, anak. 3/4 lingkaran. Seperempatnya habis di sini. Nah, nggak ada, tidak ada. Jawabnya luas. Ini saya tampilkan kembali rumusnya. Perbedaannya dengan lingkaran utuh hanya bilangan 3/4 ini. L sama dengan 3/4 titik pi titik R kuadrat. L sama dengan 3/4 titik 22/7. Tidak perlu saya ulangi mengapa 22/7 kali 14 pangkat 2 sama dengan 3/4 kali 22/7 kali 196. Dari mana 196? 14 kuadrat hasilnya 196. Kemudian kalian harus mencermatinya juga. Apakah bilangan 196 merupakan kelipatan 7? Oh ya, sehingga 196 bisa dibagi 7. Kalau dicoret 4 dengan 196, Pak, ya bisa. Bisa. Karena bilangan ini habis juga dibagi 4. 16-nya dibagi 4, hasilnya 4 lebih 3. 36 bagi 4, 9. Seperti itu. Jadi tergantung sama kalian untuk mencoretnya nanti. Kalau ketemu soal seperti ini. Nah, ini Bapak menyampaikannya ini mencoret 196 dengan angka 7 pertama. 196 bagi 7 hasilnya 28. Kemudian kalau kita cermati 28 juga habis dibagi 4. 28 bagi 4 hasilnya 7. Sudah terlihat seperti ini perkalian bilangan bulat. 3 kali 22 kali 7. 3 kali 22 kali 7. Sama dengan 66 kali 7. Hasil akhir adalah 462 cm persegi. Begitu pula dengan menggunakan rumus yang kedua. Ini mungkin akan digunakan dengan anak-anak yang belum menguasai betul tentang bilangan kuadrat. Karena sangat memungkinkan ada yang belum paham betul tentang bilangan kuadrat. Oleh karena itu, pakailah rumus yang kedua ini. Ini akan lebih mudah karena bilangannya tidak besar. Ini akan nampak R-nya 3/4 titik pi titik R sama dengan 3/4 kali 22/7 kali 14 kali 14. Kita coret 14 dengan 7. 14 bagi 7 hasilnya 2. Kemudian kita coret 2 dengan 4. 2 bagi 2 1. 4 bagi 2 hasilnya 2. Kemudian coret kembali antara 2 dan dengan 14. 14 bagi 2 hasilnya adalah 7. 14 bagi 2 hasilnya 7. Dari mana 2 yang ini tadi? Tadi ini.
4 bagi 2 adalah 2. Toh nampak seperti ini. Ini perkalian bilangan bulat biasa, karena 3 kali 22 kali 7 sama dengan 66 kali 7. Hasil akhir pun sama dengan yang sebelah kiri, menghasilkan bilangan 462 cm persegi. Insya Allah kalau kalian menyimaknya dengan berulang-ulang akan mengerti. Nah, sebelum pelajaran ini berakhir, maka untuk mengetahui kemampuan kalian sampai di mana kalian itu memahami apa yang sudah saya paparkan dari awal sampai pada saat ini. Nah, sebentar, ini agak bermasalah, mohon maaf. Nah, ini sudah muncul soalnya. Ini hanya untuk mengetahui sampai di mana tingkat pemahaman kalian sendiri terhadap apa yang sudah saya sampaikan selama 4 kali tayangan ini. Dan bahkan yang 3/4 belum saya masukkan soal. Karena ini kalian akan menjawab 4 soal sudah. Walaupun yang tampak hanya 2. Ini judulnya uji kemampuan. Hitunglah, kau tentukan keliling dan luas bangun di bawah ini. Yang nomor 1 radiusnya 21 cm dan yang nomor 2 30 cm. Teriring doa Bapak, mudah-mudahan kalian diberi ilmu atau dikaruniai ilmu yang nafi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.